planet-planet tak bertabrakan. Tapi ingat, sampai masanya nanti ditabrakkan Allah planet-planet itu, hancur berkeping tak bermakna. Besar planet itu Pak Ustaz. Kalau bumi ini nampaknya besar, ternyata matahari jauh lebih besar. Perumpamaannya, skalanya bagaimana? Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Makanya kalau ada jamaah, tetangga, kawan, sahabat sombong minta ampun, angkuhnya minta ampun, nanti siang bawa bola basket sama kacang hijau. Sini kau sebentar dulu. Ini bola basket, ini matahari, kacang hijau ini bumi, kau kutil. Apa yang kau sombongkan? Kita ini hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan matahari, bulan, planet tunduk sama Allah yang besar-besar. Kenapa kau yang kecil sombongnya minta ampun? Udahlah kecil, busuk, hitam, bau, sombong minta ampun. Neraka jahanam tempat kau. Kalau segan nyampaikannya, potong video ini kasih sama dia. Aku dengar. Tengok, mak tajam kali cakapnya. Siapa ini? Ustaz Somad. Oh, yang dilaporkan itu juga dia. Allahu Akbar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan diledakkan, meledaklah laut di belawan. Hati-hati ini orang Berayan. Berayan ini dekat dari Belawan. Meledak laut di Belawan, naiklah ke atas yang bernama tsunami. Yang perempuan tsunami, laki-laki Sumanto. Mohon maaf Sumanto ya, itu singgung pula dia. Wa idzal biharu fujirat, laut diledakkan. Bayangkan dulu begitu bergoncang, tiba-tiba turun air dari pantai. Air dari pantai itu tiba-tiba turun ke bawah. Ikan-ikan bergelimpangan di atas pasir. Orang pun membawa panci mengambil ikan. Karena turun di bawah, turun. Rupanya turun ke bawah itu mau naik ke atas. Begitu air itu naik ke atas, bukan cuma ikan itu disapunya, sama panci-pancinya sekalian. Turun, naik ke atas. Itu baru kecil kuasa Allah. Nanti bukan begitu ceritanya, digulungnya ke atas. Yang punya rumah, yang punya mobil, yang punya mall, yang punya apartemen, yang punya kondominium, yang punya semua hilang, tak bermakna, tak ada apa-apa. Oleh sebab itu yang tak punya harta jangan sedih, karena susah itu sementara. Tapi yang kaya juga jangan sombong, karena kaya itu pun juga sekejap sekedip mata. Nah, itu gunanya mengaji, menyadarkan yang kaya jangan sombong, yang sedih jangan terlampau larut dalam kesedihan. Jadi kalau sudah ngaji, yang kaya makin sombong, yang miskin makin susah, tak ada guna pengajian. Bagus balik sarapan goreng nasi. Wa idzal biharu fujirat, ketika laut diledakkan naik ke atas. Mana yang lebih luas di dunia ini? Laut apa bumi? Laut. Hah? Wah, pusing kepala jamaah. Makanya nanti siang singgah ke Kampung Keling, mampir ke toko olahraga, beli globe dunia. Nampaklah di situ bahwa laut lebih luas daripada bumi. Bumi yang muncul sikit-sikit itu, karena dunia ini dulu isinya laut semua, air semua. Dunia ini dulu tak ada daratannya. Akhirnya disinari matahari jutaan tahun, menyusut air laut tadi, naiklah tanah. Itulah yang disebut dengan benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Aslinya dulu nih dunia ini isinya air semuanya. Lalu air tadi menyusut karena disinari cahaya matahari, menguap air itu, itulah muncul bumi ini akan tenggelam semuanya, hancur semuanya. Maka
Ini kita jaga bersama. Sekarang kutub utara mencair. Gunung-gunung es di kutub utara sekarang sedang mencair. Karena dunia panas, mencair dia. Apa yang terjadi? Air laut naik 7 meter. Nah, kan itu. Makanya orang yang rumah di tepi pantai, itulah makanya bumi-bumi yang di tepi-tepi pantai naik abrasi, naik ke atas, naik. Jakarta diprediksi tahun sekian akan tenggelam. Itu maka mau pindah ibu kota. Saya cerita aja. Apakah ini Pulau Brian ini akan tenggelam? Tak tahu kita. Ini pulau ini. Pulau Brian kan? Nah, tahu mana lautnya? Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza samaa'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika kubur yang sudah mati dibelah, dibuka, bangkitlah semuanya dari kubur. Kita ini kan sebentar aja di atas kubur. Mana yang lebih lama? Di atas kubur apa dalam kubur? Di atas kubur. Apa pula di atas kubur? Saya pun terjebak pula juga jamaah. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih lama? Di atas kubur apa dalam kubur? Dalam kubur lebih lama. Di atas kubur sekejap saja. Paling lama 63 tahun. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Mati masuk. Habis itu kita pun akan masuk ke dalam kubur. Setelah itu bangkit lagi naik ke atas kubur. Ketika ditiupkan sangkakala, fa idza nufikha fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, bangkit dari kubur, ditengok kawan di sebelah kanan, tengok kiri, kepalanya keledai. Kenapa kawan ini kepalanya keledai? Rupanya inilah makmum yang suka menyalip imam. Makmum-makmum yang cepat-cepat itu. Imam baru sami Allah, ya udah tegak. Allah, ada tuh. Siap-siaplah bangkit dari kubur kepala keledai. Ada pula yang bangkit dari kubur nanti, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet. Bangkit dari kubur, kesambet. Ini kenapa pula dia? Orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan gara-gara makan riba. Hati-hati, yang menabung uang di bank dapat bunga jangan dimakan. Belikan ke sepatu jangan. Ajak kawan traktir jangan. Duitnya serahkan ke panti asuhan. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku duit riba itu tak pernah kumakan, ku kasih ke panti asuhan. Berapa? 5.000 perak. Sikit patutlah tak kau makan. Mau sikit mau banyak jangan dimakan. Serahkan untuk kemaslahatan umum. Panti asuhan, panti jompo, rumah yatim, rumah sakit, MDA, masjid, boleh silakan. Tapi tak perlu disebut Pak Haji, Pak Ketua Masjid, ini ada duit. Duit apa nih? Tak usah tanya, ambil aja lah. Bangkit dari kubur barulah sadar. An-nasu niyam. Semua manusia ini sedang tidur. Bapak ibu kita ini semua sedang tidur, sedang mimpi kita ini. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi ustadz, ada yang mimpi jadi artis. Ketika kita mati, disitulah baru kita sadar. Lanjutkan ayatnya. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah dia sadar apa yang dia sudah lakukan, amal yang dibawa mati. Kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, itulah yang menolong nanti menghadap Allah. Kalau pernah kaki melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah,
itulah yang menolong di hadapan Allah. Kalau sempat diberikan 2-3 kotak keramik batu cantik indah ke masjid, surau langgar musola, itulah yang menolong di hadapan Allah. Kalau sempat diberikan sedekah lampu, walaupun yang hidup cuma satu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kau buat AC di rumahmu sampai 4-5 tinggal, yang kau sedekahkan ke masjid, itulah yang menolong di hadapan Allah. Oleh sebab itu manusia ini banyak yang tak sadar, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Ayat itu dipilih imam. Kenapa ayat itu yang dipilih tuan imam? Supaya yang sombong, yang angkuh, yang kaya, yang punya kuasa sadar. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kita lanjutkan. Ya ayyuhal insan. Kita ini semua insan. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Hai orang-orang yang lupa, kata imam. Memang betul, makmum itu pun lupa semua. Ada yang ingat kunci di rumah, ada yang ingat sinetron. Maka dipanggil oleh imam, ya ayyuhal insan, hai orang-orang yang lupa. Ibu jangan terlalu bangga disebut insan, karena manusia pelupa. Lupa bahwa dia dulu miskin, lupa dia dulu keluar dari perut emaknya tak bawa apa-apa. Ada yang keluar waktu lahir dari perut emaknya membawa kunci Kijang Innova. Ada. Ya ayyuhal insan, wahai manusia pelupa. Lupa bahwa dia nanti mati, lupa dia rumahnya tinggal, lupa dia suaminya tinggal, lupa dia istrinya tinggal. Dia mati membawa diri sebatang kara menghadap Allah, yang dibawa hanya amal. Amal pun yang bisa menolong cuman satu, amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Diingatkan oleh imam, ya ayyuhal insan, wahai manusia yang lupa, ma warraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu sampai lupa sama Allah? Tertipu karena anak, asik menjaga anak, membesarkan anak sampai lupa ibadah. Tertipu karena suami istri, engkaulah bulan, engkaulah bintang, jangan pergi lama-lama, setengah napasku pergi. Tapi akhirnya mati menghadap Allah. Anak-anak yang menangis, papa, mama, Anda mau dia masuk agak semalam. Istri-istri ketika suaminya mati menghadap Allah, berapa lama berumah tangga? 25 tahun. Hari ulang tahun pernikahan emas 50 tahun. Ketika suami mati menangis seibu, biarkan mama masuk, biarkan mama masuk ke dalam. Biru tari mau masuk, padahal kau dilepas tak juga mau masuk. Gaya-gayanya aja. Nanti kalau ada ibu-ibu ini yang suaminya meninggal menangis, dia biarkan aku masuk, biarkan aja, biarkan aku masuk, biarkan masuk. Ada mau masuk. Paling pas mau ditimbun orang tuh lompat dia ke atas.